Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Baik teman-teman, buat teman-teman yang melihat video ini, jadi gue mau sharing aja. Jadi mungkin teman-teman sekarang pengen gitu ya untuk nambah penghasilan hanya dengan memodalkan HP dan kuota internet yang teman-teman punya. Tidak ada salahnya teman-teman mencoba cari penghasilan sampingan dengan menjadi freelancer marketing atau marketer freelance. Jadi cara ini juga aku lakukan, tapi aku sih tergabung di dalam sebuah perusahaan ya, kecil-kecilan lah gitu ya, perusahaan UMKM yang bergerak di digital marketing. Nah, untuk mendapatkan duit tentunya teman-teman harus menguasai dulu nih. Yang pertama, kemampuan advertising. Walaupun teman-teman tidak memiliki basic marketer gitu ya, tapi di zaman sekarang nih teman-teman bisa mempelajarinya. Misalkan teman-teman pelajari gimana cara pasang ads, baik itu di Google, di Facebook, di Instagram, di TikTok, atau fitur promosi ya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa pelajari itu. Setelah teman-teman menguasainya, jadi belajar sambil praktek gitu ya. Lalu silahkan teman-teman langsung praktekkan. Sambil belajar, dipraktekkan juga. Mulai aja dulu dari hal-hal terkecil yang mau teman-teman promosikan. Nah, kalau nanti teman-teman sudah merasa bisa nih mempromosikan produk-produk pribadi atau produk-produk orang, teman-teman bisa action langsung mencari partner. Misalkan nih teman-teman lihat di sekeliling lingkungan teman-teman apa potensi barang atau produk yang kira-kira bisa teman-teman jual. Tentunya teman-teman harus membangun komunikasi dulu dengan pemilik usaha tersebut, dan ada sharing keuntungan ya yang perlu dikomunikasikan. Caranya yang pertama, teman-teman infokan kepada pemilik produk atau pengusaha di wilayah teman-teman. Kalau teman-teman ini pengen membantu menjualkan atau mempromosikan produk tersebut. Lalu minta kepada pemilik usaha atau pemilik bisnis tersebut, berapa kira-kira persentase yang akan saya dapatkan kalau barangnya berhasil terjual. Saranku teman-teman, pilih jenis-jenis produk yang harganya lumayan dan juga dibutuhkan oleh banyak orang. Yang misalkan nih perusahaan motor, perusahaan mobil. Jadi teman-teman masuk ke dalam perusahaan itu bukan sebagai pelamar pekerja, tapi teman-teman masuk ke situ menawarkan diri sebagai freelancer. Nah, jadi ketika ada barang yang terjual melalui teman-teman, tinggal teman-teman antarkan saja ke perusahaan tersebut. Atau kita bangun mekanismenya seperti apa kalau ada proses pemesanan dengan pemilik usaha atau perusahaan tersebut. Misalkan motor, kalau ada yang berhasil terjual satu motor, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan 1.500.000 atau berapa. Begitupun menjadi freelancer marketer mobil, itu lumayan ya keuntungannya. Kalau teman-teman mau melakukannya secara ads itu kan berbayar. Berbayar di ads itu tidak terlalu banyak biayanya, tapi perlu diperhitungkan juga ya. Bisa 20.000 per hari, ya 50.000 per hari, tergantung teman-teman target dari jangkauan iklan yang teman-teman lakukan itu berapa orang yang perlu ditarget per hari. Dan itu kalau sudah menggunakan ads tentunya harus diperhitungkan, harus berani berspekulasi. Kalau satu aja produk yang laku dari barang-barang tersebut, itu harus diperhitungkan bisa tidak tercover biaya ads-nya. Itu kalau teman-teman mau menggunakan ads atau fitur promosi dari platform sosial media tersebut yang promosi berbayar. Nah, kemudian beda lagi kalau teman-teman mau menggunakan fitur tanpa ads ya atau secara organik. Itu yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat konten. Konten silakan teman-teman pelajari bagaimana cara membuat video, bagaimana cara membuat footage, bagaimana membuat copywritingnya, bagaimana membuat caption, bagaimana membuat hashtagnya. Banyak tempat belajar ya, di Facebook, di TikTok, di YouTube ada. Tinggal teman-teman cari aja cara membuat apa gitu. Itu bisa teman-teman pelajari. Ketika teman-teman sudah bisa menguasai membuat konten video ini, nah, tinggal teman-teman rajin konsisten untuk upload dan share konten itu. Share video itu. Misalkan di reel Facebook teman-teman sehari bisa ngupload 2 video, 3 video, dan lakukan konsisten setiap hari selama beberapa minggu, berbulan-bulan, atau non-stop kalau memang teman-teman mau fokus di situ. Konsep reel itu tidak begitu kita upload sehari langsung meledak, tapi dia sebagai istilahnya tabungan gitu ya, tabungan views. Video-video yang lama kita bisa meledak viewsnya agak lama gitu. Tidak begitu hari ini langsung ada yang nonton. Jadi makanya dibutuhkan konsistensi. Kalau teman-teman sudah melakukan ini secara konsisten, kemudian nanti bisa
aja menjawab algoritma dari sosial media tersebut. Kalau sudah algoritmanya sudah oke, temanya sudah satu tema, kemudian hashtagnya udah oke, captionnya udah oke, kontennya juga udah oke. Jadi bisa aja teman-teman nanti mendapatkan pelanggan itu secara organik tanpa teman-teman harus menggunakan fitur berbayar dari platform sosial media tersebut. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Silahkan mulai sekarang teman-teman petakan dulu nih, apa kira-kira potensi yang ada di lingkungan teman-teman untuk teman-teman bisa promosikan. Kalau teman-teman mau mencoba di ads, silahkan di ads. Kalau teman-teman mau mencoba organik, silahkan organik. Ya, konsekuensinya kalau di ads itu cepat boostnya. Kalau di organik itu lama. Nah, silahkan tinggal teman-teman mau pilih action yang mana untuk mempromosikan produk orang. Tentunya harus diperhitungkan untung dan rugi yang teman-teman akan dapatkan. Itu aja mungkin sharingnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa juga menambah wawasan kita bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.